semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman ya, hari ini kita akan membahas 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali ya, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas Jumat lalu, di mana menurut saya pribadi bulan depan IHSG itu ada kecenderungan untuk terkoreksi dulu. Nah, untuk bulan depan, kalau seandainya benar ya, kalau seandainya benar IHSG itu terkoreksi, maka finance akan menjadi pemberat di IHSG. Nah, di saat-saat seperti itu biasanya ada saham yang anomali teman-teman, atau ada beberapa sektor yang bergerak berlawanan dari IHSG. Nah, saya tertarik di Tekno atau ADS teknologi, di mana saham-saham teknologi ada beberapa yang udah menunjukkan arah-arah untuk rebound teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari IDX teknologi, atau ini istilahnya ini adalah gabungan saham-saham teknologi di IHSG teman-teman. Kalau kita lihat chartnya, menurut saya sih masih belum terlalu oke ya, karena trennya sendiri masih downtrend, tapi udah ada arah-arah ini menuju reversal, ya, dimana saat ini dia ada support di 8.000. Kemudian menurut saya pribadi ini ada potensi cup and handle, dan kalau analisa saya benar, IHSG koreksi, teknologi saham di tech naik, maka tech bisa ke 9.000, bisa ke sini teman-teman ya. Nah, untuk saat ini yang paling gede di teknologi itu kan ada Gotoh, MTech, dan Bukalapak. Market cap-nya yang paling gede itu di Gotoh, MTech, dan Bukalapak, dan Arto juga kalau nggak salah. Nah, untuk itu saat ini, hari ini saya akan bahas beberapa saham di sektor teknologi yang menurut saya menarik untuk teman-teman perhatikan maybe sebulan 2 bulan ke depan. Yang pertama itu ada saham ASA. ASA ini kalau dari sektoral emang dia di sektor transportasi ya, tapi ASA ini udah mengadopsi teknologi ya, dan dimana juga dia ada kerjasama dengan Gotoh kalau nggak salah ya. Nah, ASA pada perdagangan Jumat kemarin itu menunjukkan sinyal positif ya, di mana ada volume yang spike, candle Marubozu, dan disertai dengan informasi laporan keuangan terbaru di ASA itu bagus ya. Laporan keuangan terbaru bagus, yang dimana sebenarnya ASA itu udah break pattern kecil, cup and handle. Oke, kalau kita ke time frame kecil ini kita bisa lihat ya, volume dia break itu gede, kemudian dia udah sempat retest support. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi ASA itu menarik. Supportnya saat ini ada di 2200 sampai 2170 ya, dengan target kenaikan ASA bisa ke 2500. Itu untuk target terdekat dari ASA ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk ASA bisa beli dari harga sekarang sampai 2200. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2170 ya. Untuk saat ini menurut saya pribadi ASA ini menarik. Ada
peluang asa untuk reversal ya, at least dia bisa lah nyampe 2600. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa, dan menurut saya peluangnya ada ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, dia turun dari level tertingginya 2900 dengan volume kecil, kemudian di harga paling bawahnya dia ada spike volume, which is ini adalah volume buyers, berarti ya, kemudian hari ini ya, perdagangan Jumat kemarin dia ada spike volume yang break pattern. Jadi menurut saya pribadi asa ini cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya ada BBYB. Nah, BBYB ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya, dan so far masih berjalan sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Nah, waktu itu kita pakai time frame kecil ya untuk BBYB ini, dimana waktu itu potensi saya BBYB ada peluang membentuk inverted head and shoulders, dan sudah beberapa kali coba untuk di break tapi masih belum kuat. 1, 2, 3, 4 candle harian 4 candle 1 jam dia udah sempat mencoba breakout, tapi ternyata masih belum terlalu kuat teman-teman ya. Nah, waktu itu saya sarankan untuk buy on weakness di sini ya, di sekitaran angka 1330 sampai 1320 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 1300. Untuk saat ini plan saya masih sama ya, plan saya masih sama. Teman-teman boleh beli dari harga sekarang sampai 1320. Sampai 1320, nah dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1300. Nah, kalau seandainya dia langsung breakout dan bertahan di atas 14.15, maka ada potensi BBYB itu kembali ke sekitaran harga 1600-an untuk jangka pendeknya. Ya, jadi untuk saat ini menurut saya pribadi BBYB ini menarik. Kalau kita lihat volume di resistance itu juga nggak terlalu gede ya, nggak terlalu gede, which is artinya volume volume seller di resistance itu nggak terlalu gede teman-teman. Jadi menurut saya pribadi BBYB ini masih menarik, masih layak buat teman-teman entry di harga sekarang. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1300 sebagai areal stop loss ya. Mengingat kalau teman-teman beli di harga sekarang itu risknya cukup gede, maka teman-teman bisa pakai metode dollar cost averaging, yaitu belinya bertahap. Kalau seandainya dia turun sampai 1320. Nah, kalau seandainya dia langsung breakout, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout dengan support yang nanti teman-teman adjust sendiri ya. Oke, itu untuk BBYB. Kemudian ada ARTO. ARTO ini pada perdagangan Jumat kemarin itu juga menunjukkan sinyal yang positif teman-teman ya. Nah, dimana sebelumnya ARTO ini ya udah lama nggak saya bahas. Sebelumnya kita post di Instagram kalau ARTO ini ada double top yang gede ya. Teman-teman bisa follow Instagram saya. Saya pernah post waktu itu masih di sini ya, dan dia jebol ARB sampai menyentuh level terendahnya di 6.600. Nah, kalau kita perhatikan di harga paling bawahnya itu ada 2 candle dengan volume yang gede. Habis itu dia sempat nyentuh level tertingginya di 8.800. Nah, turunnya itu dengan volume kecil teman-teman. Kalau kita perhatikan dia turunnya dengan volume kecil. Oke, kalau kita ke time frame kecil ya, ARTO ini menurut saya ya ada ruang membentuk pattern cup and handle dengan resisten ada di 8.800. Ini cupnya, ini handle-nya. Nah, saat ini dia sedang berada di resisten teman-teman. Jadi untuk saat ini better untuk nunggu dia breakout, dan kalau seandainya dia breakout teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout
dengan target kenaikan atau bisa kembali ke area 10 ribuan. Ya, jadi untuk saat ini menurut saya Arto itu menarik. Support terdekat itu ada di 8.400 sampai last itu 8.000 lah ya. Toleransi itu sampai 8.000. Kalau seandainya jebol 8.000, teman-teman bisa consider untuk exit di Arto. Nah, kalau seandainya masih bertahan di atas itu, teman-teman masih boleh hold Arto dengan target bisa ke 10.600-an. Ya, oke, itu untuk Arto ya. Jadi so far menurut saya Arto ini menarik. Nah, oke, itu untuk 3 saham teknologi ya. Kemudian berikutnya kita bahas sektor lain lah ya. Yang pertama consumer goods, yaitu Unilever ya. Kalau seandainya IHSG koreksi, biasanya saham-saham consumer goods itu akan bergerak anomali dari IHSG. Bergerak anomali artinya bergerak berlawanan dari IHSG. Nah, Unilever ini sendiri menurut saya masih oke ya, masih menarik. Dia koreksi 4 candle itu wajar karena sebelumnya dia udah naik kencang. Even kalau Unilever turun sampai 4.350-an, menurut saya itu masih wajar, teman-teman. Itu masih wajar. Jadi untuk saat ini, teman-teman yang tertarik untuk consumer goods ya, atau teman-teman yang belum punya di portonya belum ada saham-saham consumer goods, teman-teman bisa perhatikan Unilever. Selain Unilever, ada ICBP yang Jumat kemarin itu break cup and handle yang bagus banget. Nah, jadi untuk saat ini Unilever itu support terdekat ada di 4.700 sampai 4.650. Ini untuk support minor terdekat. Kemudian kalau seandainya ini lewat, maka last support ada di 4.400 sampai 4.350-an lah. Ya, kalau seandainya itu jebol, teman-teman bisa consider untuk exit dari Unilever. So far ini menarik ya. Ini menarik, teman-teman bisa manfaatkan buy and weakness di dua area. Mungkin setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi teman-teman bisa beli di 4.300-an atau pakai metode dollar cost averaging. Kalau seandainya teman-teman modalnya 10 juta, teman-teman bisa beli 3 juta di harga sekarang, turun lagi beli 3 juta, turun lagi beli 6 juta ya. Sekali lagi ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Overall secara teknikal ini masih oke, dan secara makroekonomi juga Unilever ini menurut saya dengan ketegangan di Rusia, kemudian dengan kenaikan suku bunga, angka inflasi yang gede, maka Unilever atau consumer goods itu akan ada potensi untuk diuntungkan. Oke. Itu Unilever. Kemudian berikutnya ada saham yang sering sekali saya bahas di channel ini, yaitu saham Crush. Ya, Crush terakhir kali saya bahas itu saya sarankan beli di sini, dan sebenarnya ya sampai saat ini Crush itu masih bergerak naik, walaupun naiknya nggak kayak saham-saham lain ya, naik kencang-kencang. Nah, sebenarnya ya dia masih bergerak naik walaupun tipis-tipis teman-teman. Nah, pada perdagangan Jumat kemarin dia ada spek volume lagi teman-teman, ada spek volume di saham Crush dan dia break resisten minornya di 390. Oke, ini kita coba hapus dulu ya. Kita telaah lebih detail pakai time frame 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan time frame 1 jam, Crush ini break pattern bagus, yaitu inverted head and shoulders, yang dimana ini shoulder kiri, ini headnya, dan ini shoulder kanan. Volume pas dia breakout itu volumenya gede teman-teman. Volumenya pas dia break, volumenya gede. Kemudian saat ini support dari
keras itu ada di sekitaran 390 sampai 386 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya keras itu cukup menarik ya, cukup menarik buat diperhatikan. Kalau seandainya dikasih koreksi, teman-teman bisa beli di sekitaran harga ya di harga sekarang pun oke sebenarnya sampai 386 atau last toleransi itu di 370 teman-teman. Sekaligus di sini ada MA200 di 370. Ya, jadi sekali lagi ya sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kalau teman-teman sukanya beli nyicil, ya teman-teman bisa cicil sedikit. Kemudian kalau dia masih turun sampai 370 itu masih oke. Nah, and then kalau seandainya dia break dari 406, teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout atau averaging up ketika dia break up dari sini. Yang dimana kalau seandainya dia break dari 406, maka terkonfirmasi ada cup and handle yang gede di keras dengan target kenaikan keras maybe bisa lebih dari 500. Keras maybe bisa ke sekitaran 470 yang dimana itu merupakan supply area. Oke, jadi untuk saat ini menurut saya pribadi ya, keras ini cukup menarik ya, cukup layak buat teman-teman perhatikan. Kalaupun mau entry menurut saya juga boleh, dan spare cash lebih kalau seandainya masih terjadi penurunan hingga ke 370-an. Oke, itu untuk keras ya. Kemudian yang berikutnya ada di sektor minyak dan gas ya. Oke, ketegangan di Rusia dan Ukraina itu masih belum mereda, teman-teman, masih belum mereda saat ini. Kalau teman-teman ikuti itu merembet ke Uni Eropa, merembet ke mana-mana lah pokoknya. Jadi kalau ketegangan itu makin memanas, ya minyak dan gas itu berpotensi naik ya. Harga komoditas minyak dan gas itu berpotensi akan kembali spike up, di mana itu sebelumnya udah pernah kita bahas waktu beberapa minggu lalu ya. Yang dimana waktu itu view saya pada Pegas dan Raja, dan kedua itu cuan luber ya untuk saat ini. Nah, yang belum jalan itu sektor minyak. Kemarin, Kamis lalu kita udah sempat bahas Metsi dan Akra, dan hari ini kita bahas Elsa, teman-teman ya. Nah, Elsa ini sebelumnya kita sempat cuan lumayan ya. Kalau teman-teman yang ikut sebelumnya kita sempat cuan lumayan, kemudian yang beli di sini harusnya fail karena dia sempat false breakout kemudian turun. Yang beli di sini ya sorry to say harusnya cut loss. Nah, oke, ini kita indahkan dulu, kita hapus dulu semua, kita analisa ulang teman-teman. Kita analisa ulang saat ini. Kalau kita perhatikan dari segi tren sendiri, tren dari Elsa itu masih sideways cukup parah ya, sideways cukup parah, sideways cukup lama. Kalau kita bilang itu dari 2021, which is itu udah 2 tahun ya. Sorry, 2021, 2022, 1 tahun ya. Sorry teman-teman. Which is itu udah 1 tahun Elsa itu bergerak sideways. Nah, saat ini supply area atau resisten kuatnya itu ada di sini. Di 340, kemudian 350. Ini dua supply area atau dua resisten kuat dari Elsa. Oke, kita kembali ke bawah. Nah, saat ini ya pada perdagangan Jumat kemarin sebenarnya Elsa itu udah breakout dari support. Udah breakout dari resisten minornya di 300 ya. Kemudian kalau kita perhatikan
Elsa itu ada peluang membentuk pattern double bottom dengan resisten atau neckline ada di 320. Oke, ini menjadi bottom pertama, kemudian ini akan jadi bottom keduanya. Nah, kalau seandainya itu benar-benar kejadian, maka supply areanya di 340 harusnya dijebol ya, dan ada potensi Elsa ke sekitaran 350 sampai 360. Nah, untuk saat ini support terdekat dari Elsa itu ada 300. Ya, jadi menurut saya Elsa itu udah menarik ya buat teman-teman perhatikan. Kalau mau entry di harga sekarang itu menurut saya juga cukup oke. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 300 ya. Kalau seandainya Elsa itu jebol 300 dan close di bawah itu, teman-teman bisa consider untuk exit, atau sekali lagi, kalau teman-teman entry-nya masih kecil di sini ya, masih 50% porsi, teman-teman bisa adjust support sampai MA 200-nya di 260. Ya, oke. Itu untuk Elsa ya. Jadi so far menurut saya Elsa itu menarik, di mana sektor minyakan itu ada potensi diuntungkan oleh ketegangan di Rusia dan Ukraina. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat malam.